guys, ini hari Senin guys, cepet banget ya, bajunya nggak ganti-ganti guys, maaf ya guys ya. Ini tadi kerja cuma 2,5 jam, mosok katanya udah nggak banyak kerjaan lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya hari ini ada langganan datang di rumah ya. Saya lebih seneng cepet di rumah ya daripada kerja di restoran. Apa sih, kerjaan sih sama aja ya, berat ya. Cuman kerja di restoran sama pijet sama salon kan beda gitu ya. Jadi karena cepet, kemarin saya ngambil bakso ya di teman saya itu ya, di ibu-ibu tuh, baksonya mantep banget. Terus sekarang saya, karena di kulkas ada ini kemarin ya, bukan sekarang aduh belibet ngomongnya. Hari ini saya pengen bulet-buletin bakso karena tempo hari kan ada beli daging tuh waktu belanja. Jadi kata suami saya, mau daging mau diapain gitu, sebenarnya mau bikin bakso, cuman teman saya itu udah nawarin bakso duluan juga gitu ya. Teman saya itu kalau bikin bakso, aduh, bilang dulu saya nyari bakso itu jauh-jauh yang cocok tuh ini susah gitu ya. Sekarang deket, tapi dia tuh nggak jualan sebenarnya, cuma nawarin kalau lagi bikin gitu ya. Nah, kemarin saya bilang, makanya dia bilang 20.000, oke lah, 20.000, 20 euro nggak apa-apa lah, orang baksonya enak gitu ya. Dan sekarang saya mau bulet-buletin bakso. Kalian lihat si Dona Bayo ya resepnya, karena saya punya daging, terus ngikutin resepnya Dona Bayo, youtuber Spanyol yang waktu saya liburan ke Barcelona saya mesen makanan sama dia ya. Terus saya lihat YouTube-nya, dia bilang 2 jam ditaruh di kulkas, tapi ini dari kemarin sore sampai pagi ini saudara-saudara. Tuh sekarang udah jam berapa? Udah jam 11. Sampai pagi ini saya baru keluarin dari kulkas ya. Jadi ini saya udah masak air. Udah masak airnya udah ini, jadi saya mau bulet-buletin ya guys ya. Mudah-mudahan sih enak ya. Jadi begitu guys. Jadi karena ini hari Senin guys ya. Hari Senin, mana sih jejekan kata porempong, jejekan. Nih. Nyari jejekan. Mau kasih lihat kan bulet-buletin bakso ya. Saya udah cuci tangan nih guys ya, jadi saya pakai tangan bulet-buletin ya. Jadi saya lanjutin cerita kegiatan hari ini ya. Nanti jam 1 saya ada orang. Itu Dona Bayu tuh, aduh makanannya enak tuh enggak? Gitu guys ya. Kan udah lama saya nggak cerita kegiatan di rumah ya. Ini saya udah cuci tangan, tapi saya mau basahin tangan saya dulu ya. Kecilin dulu apinya ya. Tadi kan udah satu aja. Jadi saya cuma mau bikinnya yang inilah ini ya saudara. Kayaknya mantep banget, ini dagingnya 0,5 kilo ya, resep Dona Bayo ya. Gitulah guys ya, deketin lah tuh. Ini saya bulet-buletinnya inilah biasa begini ya. Katanya sih kasih es batu juga, saya kemarin pokoknya resepnya mirip lah, cuman saya nggak ada baking powder atau baking soda, jadi baking powder saya nggak ada, jadi saya pakai bumbu pengenyal bakso dari Indonesia, saya masih punya gitu. Terus saya kasih lihat bumbu pengenyal baksonya, merek apa itu. Jadi saya tambahin itu aja sih, resepnya Dona Bayo, saya tambahin itu. Terus sama garamnya kan dia cuma kasih 1/2 sendok teh tuh, apa 1 sendok teh gitu ya, kurang asin ternyata gitu loh. Jadi saya tambahin lagi 1 sendok teh. Terus apa lagi ya, nggak ada baking powder, jadi saya pakai tepung pengenyal yang dari Indonesia. Terus sama tambahin apa lagi ya, garamnya
di resep Dona Bayo garamnya cuma 1 sendok teh kalau nggak salah. Tapi pas saya rasain kurang pedes, kurang asin, jadi saya tambahin gitulah. Tambahin penyedap juga kalau nggak salah sih. Ini dulu saya paling rajin bikin bakso, saudara-saudara. Ini muka saya nggak kelihatan. Cuman karena sekarang udah sibuk ya, sibuk pijet gitu, jadinya waktunya. Makanya saya sering mesen makanan aja gitu, karena nggak ada waktu untuk bikin-bikin. Dulu saya seringnya bikin bakso. Ini bakso daging sapi, pure daging sapi ya. Dulu saya sukanya bikin bakso ayam ya, karena kalau daging sapi kadang baunya kurang enak kalau saya bilang. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini udah terlanjur beli ya. Tuh ya, saya kasih lihat ya, 1/2 kilo jadinya segini. Bentar ya, ini tuh masih segitu ya. Nah, ini tuh kemarin ada itu juga gaji ayam. Ini saya nyalain satu aja gitu ya guys ya. Ntar nyambung lagi ya guys ya, biar cepet kerjanya gitu lah. Gas pancinya saya pindahin guys, karena yang tadi kekecilan yang itu ya. Nah ini yang gedenya. Ini apinya 4 gitulah guys ya. Nggak tahu nih enak apa enggak, pokoknya yang penting bakso bulat. Kelihatannya sih nggak tahu kelihatannya gimana guys. Kelihatannya ya bakso ya, cuman rasanya belum berani itu. Tuh ya, jatuh ya, ada yang jatuh. Oh, enggak. Gitu ya guys ya. Tadi ada yang terakhir bikin gede nih, yang gede ini kalau nggak salah. Ada yang gede lah pokoknya 1, karena udah terakhir males ininya nih. Tuh guys ya, mudah-mudahan sih mirip sama bakso yang Eke beli di ibu-ibu itu ya. Oke guys, gini aja ceritanya ya. Cikidot. Oh lupa guys, mau kasih tahu ini beli di Indonesia juga ya. Apa namanya? Bawang putih, minyak bawang putih tuh sampai beku begitu ya. Nanti kalau makan bakso ya, namanya minyak bawang putih. Tuh minyak bawang putih ya. Terus saya mau kasih tahu baking. Nggak ada baking powder, jadinya saya pakai bubuk bakso. Ini dia ya, bentar ya. Nih gini guys, ini nih pakai tepung bakso halus dan kenyal. Ini untuk 1 kilo segini, tapi karena saya bikinnya 1/2 kilo, jadi saya cuma setengahnya aja ya. Okido dari mama suka. Oke, saya karena nggak ada baking powder ya. Okido, bakso ala Dona Bayo. Tapi nggak tahu rasanya ya, karena saya baru kali ini bikin. Biasanya saya bikin bakso resepnya dari internet, resep bakso pentol. Dulu pertama kali saya di Belanda ya, saya bikin pakai resep takaran cangkir. Resepnya resep bakso kojek itu loh. Tapi saya seringnya bikin ayam karena sapi nggak begitu suka. Tapi hari ini bikin sapi ya. Oke guys, gitu aja dulu ya. Udah ya, cerita dulu ya. Gitulah guys. Cikidot. Thank you for watching. Balik lagi guys. Saya nyobain guys, ternyata enak guys. Beneran nih Dona Bayo baksonya. Resepnya mantep. Cuma saya tambahin garam setengah. Di resepnya kan cuma 1 sendok teh. Saya tambahin lagi garam 1 sendok teh. Nih, lihat dong ya. Ternyata enak deh saya makan. Kayak bakso ibu-ibu yang saya beli itu ya. Gimana sih ngasih lihatnya? Gini. Nah, gini. Tuh. Oh, mantep ya. Mantep nih, setengah matang tapi enak tuh saudara-saudara. Nih tangan saya udah cuci tangan loh. Tuh, enak ternyata.
kayak bakso ibu-ibu yang saya kemarin beli. Bener, Dona Bayo, makasih ya resepnya. Saya beli ayamnya di Albert Heijn kalau nggak salah. Kalau nggak Albert Heijn, Jumbo. Nah, terus ini saya tambahin juga micin, saudara-saudara. Saya tambahin micin sedikit. Terus apa lagi ya? Kemarin saya blendernya pakai Mito Chiba CH200 gitu ya. Pokoknya cara bikinnya mirip sama yang di Dona Bayo lah ya. Kalau mau bikin ya lihat itunya Dona Bayo ya, YouTube sama Facebooknya ya, pantengin. Oke, sekian cerita hari ini. Sekarang saya mau makan bakso, kemarin ada lumpia goreng ya. Cikilyo, thank you for watching. Nih si Ombul lagi iniin mesin cuci yang rusak. Dari atas turunin ke bawah, dibongkar dulu karena berat banget nih. Nih. Kenapa mesin cuci berat? Karena ada balok ini yang bikin berat. Jadi tadi tuh ya doi dari kemarin bongkar ini mesin cuci rusak ya. Beli onderdil ternyata memang rusak, jadi beli onderdil juga nggak dipakai. Onderdilnya kemarin beli 50 euro. Jadi akhirnya dia bongkar semua, terus dia turunin ke bawah karena dibongkar ini yang bikin berat ya. Takutnya nanti bahaya nurunin dari tangga malah jadi celaka gitu kan. Karena kita udah mesen mesin cuci yang baru, terus ada servis untuk nganterin sampai ke atas ya. Mesin cuci yang lama diturunin, terus yang baru nanti dinaikin ke atas. Sebenarnya mau taruh di rumah yang itu, cuman karena musim dingin takut airnya beku, jadi kita nggak jadi naruh mesin cuci di belakangnya. Dulu kan kita rencana punya kamar mandi ini juga ya, terus ada saluran. Bikin saluran ini kan untuk naruh mesin cuci di sini ya. Mesin cuci sama mesin pengering gitu ya. Tapi karena mikir kalau musim dingin itu pipa air yang di luarnya itu takutnya beku, jadi malah nggak bisa gitu loh nyalain mesin cuci taruh di dalam, tapi kan airnya itu takutnya malah beku gitu. Jadinya kita nggak jadi, padahal udah bikin saluran ininya ya. Jadi kita nggak jadi taruh mesin cuci kita di rumah kecil ini ya. Begitu saudara-saudara, karena dingin ya. Ini dia pasang lagi karena besok diangkut hari Senin. Je kan verkopen of niet? Hah? Voor wat? Die? Voor wat? Voor Die? de motor en Ja. Ik denk wel. Ini bisa, nggak tahu, 50 euro of zo. bisa dijual lagi kali. Cuman sama pihak dari Alleen voor de tokonya. motor of Iya. zo. Ini yang bikin beratnya mesin cuci itu ini ya. Ini mesin cuci merek dari Italia, Indesit ya. Indesit. Tuh. Tapi ya udah rusak ya, cuman kan onderdilnya mungkin sama toko dari itunya nanti diapain nggak ngerti lah. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi mesin cuci kita itu padahal baru 5 tahun ya. Mungkin karena saya tuh kalau nyuci kadang nggak lihat-lihat gitu ya. Kadang kalau ada langganan banyak kan nyuci jadi banyak ya. Karena saya pakai handuk. Sekarang tuh pakai handuk dan selimut musim dingin gitu. Jadinya banyak cucian dan saya tuh kadang-kadang nggak merhatiin kalau overload gitu ya. Jadi tiba-tiba berapa kali mesin cuci kita itu suaranya kayak
kayak mau perang gitu, gitu ya. Terus kayak mau kelempar lah mesinnya gitu. Jadi ya pas dicek nggak taunya bener ada yang jebol. Katanya sih onderdilnya bisa diganti. Akhirnya suami saya lihat-lihat di internet gitu ya, pesen onderdilnya, udah dibeli harga 50 euro, sekitar harga 50 euro itu sekitar 800.000 ya. Ternyata udah dipasang masih suaranya tuh menggelegar gitu ya. Terus akhirnya nggak taunya motor itunya lah, katanya sih yang ini intinya gitu ya, dampernya apa-apa yang rusak gitu bener-bener. Jadinya Dure bisa beli baru juga dampernya itu, cuman kata suami saya juga ya nanti berapa tahun kemudian juga nanti rusak lagi takutnya gitu. Jadi ya lebih baik kita beli yang baru gitu. Akhirnya kita beli yang baru tapi nanti merek dari Jerman ya. Karena merek yang Itali ini kalau dipikir suami saya yang ngerti ya, yang ngerti teknik, ribet katanya gitu. Jadi makanya kemarin itu dia coba untuk perbaiki, ternyata nggak 100% bener. Jadi ini hari Sabtu saudara-saudara, hari Senin tadi pagi suami saya pesen, hari Senin katanya nyampe, diantar. Jadi udah termasuk ngangkut tas sana ya, lewat tangga. Bisa lihat kan tangganya di sini tuh kan tangganya hampir nih kayak 90% ya kecuramannya. Jadi mereka nanti antar ke atas, terus yang lama diturunin. Tapi suami saya udah nurunin yang lama karena takut kejadian petugas yang naik dari toko yang naikin ke atas itu takutnya malah nggak aman gitulah ya. Jadi takut malah terjadi apa-apa. Jadi suami saya tuh hari ini si Ombul bongkarin satu-satu, terus turunin satu-satu ke bawah. Nah terus tadi itu dia iniin lagi, jadi dari yang bongkaran-bongkaran itu ya, yang termasuk yang semen itunya, yang batanya itu ya. Kenapa dipasang semen itu saya juga baru tahu. Kalau mesin cuci kenapa berat, karena ada beton gitu ya. Betonnya itu untuk nahan mesin cuci supaya waktu mesin cucinya beroperasi atau bergerak dia itu nggak kelempar-lempar gitu. Jadi dia tuh untuk nahan mesin cucinya supaya stabil gitu. Nggak mesin cuci kan kalau muter kayak kan gini-gini terus nanti jadi grung, jadi mesinnya itu goyang-goyang. Jadi beton itu yang dua itu yang bikin berat mesin cuci untuk nahan stabilan gitu saudara-saudara. Udah capek ngomong ya. Jadi tunggu aja hari Senin nanti, mungkin saya kerja, suami saya pas libur karena di Belgia ada saya kerja di Belgia pas ada hari libur. Jadi suami saya di rumah. Jadi mungkin ntar lihat aja ya mesin cucinya kayak gimana. Tapi produk dari Jerman. Dan oh ya, dan mesin cuci ini udah langsung sama pengering ya saudara-saudara. Jadi nggak ada. Biasa kan ada mesin pencuci, ada mesin pengering di tempat saya itu ya. Di tempat kita ini. Tapi sekarang kita beli yang mesin cuci sekaligus mesin pengering gitu. Jadi kita punya mesin pengering di atas yang di kamar mandi itu mungkin nggak dipakai gitu. Suami saya bilang mungkin nanti mau ditaruh di kamar di rumah yang kecil di belakang tadi ya. Jadi mesin pengeringnya mau taruh di sana karena mungkin nggak dipakai. Tapi nanti dipindahinnya gitu saudara-saudara. Ya maaf saya masih pakai piyama karena hari ini dingin ya. Walaupun mata cikidot. Lanjut ceritanya nanti ya. Iya, bidah guys. Ini saya baru pulang kerja hari Senin guys. Kemarin kita kan ngomongin mesin cuci mau datang ya. Ternyata mesin cucinya datang di jam 3. Antara jam 3 dan jam 6. Malah saya ada langganan lagi ntar. Oke ya, nanti kita ceritanya lanjut. Sekarang saya mau kasih lihat penampakan dari empek-empek Elisa. Empek-empek mininya aja segede gaban ya. Dan yang di bawah itu lumpia ya saudara-saudara. Ini saya mau makan pakai mie Thailand. Guys,
kita santap ya. Nanti kita cerita lagi kalau mesin cucinya udah datang ya, karena mesin cuci ini spesial ya, kita belum pernah pakai mesin cuci yang sama langsung pengeringnya, jadi saya juga penasaran gitu sama suami ya, dan dia juga dia hari ini libur. Oke, ciki dong. Halo guys, saya mau cerita kemarin mesin cuci udah datang. Cuma datangnya itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore pas langganan saya datang. Jadi saya nggak bisa kasih lihat ya. Cuma mereka bawa langsung ke atas pas saya lagi ngerjain orang pijet. Nih. Ini kan kamar pijet saya nih ya. Terus di situ mesin cucinya. Bayangin dong, pijet orang geradak geruduk ngangkat mesin cuci dari bawah ke atas ya. Ini dia mesin cucinya saudara-saudara. Cuma kasih tahu ya, info aja. Ini mesin cuci untuk nyuci dan untuk mengeringkan. Kemarin udah dites sama suami saya ya semalam ya. Terus jadi lama ya waktunya ya. Jadi karena nyuci dulu baru habis cuci langsung program ngeringin gitu loh. Saya nggak sempet lihat sih caranya gitu ya. Tapi saya mau kasih lihat bentuknya aja ya. Jadi begini, ini merek LG Tin Q 10,5 kilo sama 7 kilo. Jadi 10,5 itu kapasitas untuk nyuci apa gitu ya. Terus mengeringkannya 7 kilo gitu ya. Dan ini program-programnya. Jadi ada juga namanya Steam Refresh. Ini tulisan yang di bawah, Steam Refresh. Itu kata suami saya untuk pakaian yang enggak terlalu kotor, jadi cuma untuk di apa sih? Biar agak fresh aja gitu ya. Jadi nggak kotor tapi pengen kayak dibilas-bilas gitu, apa diuapin gitulah. Gitu saudara-saudara. Cuma yang jadi bingung ya, ininya hitam ya, scaremnya. Kacanya hitam, jadi saya nggak bisa lihat kalau mau ngeringinnya udah kering apa belum, karena kemarin itu keringnya lama banget gitu loh. Oke, gitu aja ya saudara-saudara reviewnya. Nanti tanya suami saya ya. Ini cuman nggak berisik juga, terus nggak bung bung gitu ya. Terus kalau ini produk dari Jerman ya, LG katanya dari Jerman ya. Terus korting juga saudara-saudara. Jadi nggak ada biaya untuk ngangkat-ngangkat tuh, nggak ada, udah termasuk. Cuma kemarin suami saya tetap kasih uang rokok lah ya. Ada 2 orang yang nganter. Begitu saudara-saudara. Jadi di sini naroknya tetap nggak jadi di rumah kecil di belakang, karena musim dingin ya, takutnya airnya itu kemarin saya udah bilang saluran air beku, jadi nggak bisa kepake. Jadi tetap taruh di atas di ruangan ini ya, ruangan untuk pemanas air, pemanas ruangan, mesin water warm garan mesin untuk penghangat ruangan ya, sama mesin-mesin sama mesin cuci, mesin pencuci dan pengering. Itu enaknya sih. Jadi saya punya mesin pengering, nanti nggak dipakai lagi, mungkin kasih ke orang atau gimana gitu ya, cadangan. Oke ya. Terus ini kamar praktek. Jadi kemarin itu sempet karena kemarin saya tuh berturut-turut jam 5 dan jam 6 langganan 2 datang gitu ya. Jadi yang satu suruh nunggu karena nggak bisa turun karena sempit banget kan tuh. Oke ya, gitu aja ya guys ya. Cikidot. Oh iya, mau kasih lihat dalamnya. Tuh. Itu dalamnya. Terus ini. Tuh kayak gitu ya. Tuh kayak gitu.
produk sama pewangi ya. Ini bersihin mesin cuci saya tuh kotor banget yang dulu ya. Jadi ini sekarang bersih, jadi harus teratur bersihin ya jadinya. Gitu. Terus ini dalamnya kayak gitu ya. Bentar saya terangin. Tuh kayak gitu. Mirip sih, mirip mesin. Cuman enaknya nggak berisik gitu aja. Itu apa ya, cara apa tadi? Oh, itu cara untuk ngebuka pintu ya. Kayaknya sih untuk buka pintu. Oke guys ya, gitu aja ya guys ya, kayak gitu. Tuh kan warnanya hitam gini, bingung jadi nggak kelihatan ya. Tuh ya. Oke. Nah, kemarin kita pesen mesin cucinya dari sini guys, nih ya. Ini dari The Whithood Outlet Pentenel. Titik dibacanya pen ya. Terus kemarin juga ada di tulisannya kalau diantar ke rumah terus dibawa ke atas, narbo ventilen, artinya dibawa ke atas karena ruangan mesin untuk mencuci di atas. Terus ada lagi ini dibawa ke atas, terus ini ansluiten artinya nyalain ya, untuk nunjukin kalau mesin cucinya tuh bagus, maksudnya aktif nyala. Terus oude Whithood retur, jadi mesin cuci yang lama dibawa sama mereka gitu ya, jadi kita udah nggak repot-repot lagi buang-buang ya. Terus ini tulisan kodenya, jadi wasdroh kombinasi namanya, kombinasi mesin pencuci dan pengering. Oke guys, gitu aja ya. Jadi udah tahu belinya di mana? Nah, di sini ya, dicek aja harganya berapa ya guys ya. Saya nggak berani tulis gitu. Dan nggak tahu juga sih sebenarnya, suami saya yang beli ya. Gitu.